Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimah Melani, semester 6 Program Studi Administrasi Bisnis. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Bisnis Internasional dengan judul materi tentang investasi dan perusahaan multinasional. Yang pertama, saya akan membahas mengenai investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau return dari dana yang diinvestasikan, baik dalam bentuk bunga maupun dividen atau apresiasi nilai aset. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK, investasi merupakan suatu tindakan menetapkan sejumlah dana ke dalam aset atau produk keuangan untuk mendapatkan imbal hasil di masa depan. Jenis-jenis investasi asing. Nah, terdapat dua investasi asing secara umum. Yang pertama adalah Foreign Direct Investment atau bisa disebut FDI. Nah, FDI adalah bentuk investasi asing di mana investor memiliki kendali atau pengaruh signifikan terhadap perusahaan atau proyek di negara tujuan. Biasanya FDI ditandai dengan kepemilikan saham yang besar, pendirian pabrik, pembukaan kantor cabang, atau pembentukan anak perusahaan baru. FDI dianggap sebagai bentuk investasi asing yang paling berdampak karena melibatkan aktivitas ekonomi nyata. Investor hanya menanam modal, tetapi juga terlibat dalam operasional, manajemen, dan pengembangan bisnis. FDI sering dikaitkan dengan transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pertumbuhan produktivitas jangka panjang. Jenis investasi yang kedua yaitu investasi portofolio asing. Berbeda dengan FDI, investasi portofolio asing dilakukan dengan memberi instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana di pasar modal negara lain tanpa niat untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Contohnya adalah pembelian saham perusahaan Indonesia oleh investor asing melalui bursa atau kepemilikan ETF asing yang berisi aset dari berbagai negara. Investasi portofolio bersifat lebih fleksibel dan liquid. Investor dapat keluar masuk pasar dengan cepat sesuai segmen global meski dampaknya tidak sedalam FDI. Investasi portofolio sering meningkatkan likuiditas pasar keuangan dan memperluas basis investor. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung di negara berkembang. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan. Nah, stabilitas politik dan keamanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk berinvestasi di negara berkembang. Negara-negara yang menawarkan lingkungan politik yang stabil dan kondisi keamanan yang baik cenderung lebih menarik bagi investor asing. Nah, kedua, kebijakan investasi dan regulasi. Kebijakan investasi yang jelas dan konsisten serta peraturan yang ramah investor merupakan faktor penting dalam menarik investasi asing secara langsung. Nah, pelaku bisnis mencari negara-negara dengan regulasi yang transparan, melindungi hukum yang kuat, dan prosedur administratif yang mudah. Ketiga, infrastruktur dan akses pasar. Ketersediaan infrastruktur yang baik termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi yang sangat penting dalam menarik investasi asing. Selain itu, akses pasar yang luas dan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga menjadi pertimbangan bagi investor. Keempat, tenaga kerja dan keterampilan. Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih merupakan faktor penting dalam menarik investasi asing. Pertumbuhan cenderung mencari negara-negara dengan populasi yang besar, terdidik, terampil, yang dapat mendukung kebutuhan tenaga kerja mereka. Kelima, kestabilan makroekonomi. Kestabilan makroekonomi termasuk inflasi yang rendah, defisit fiskal yang terkendali, dan kebijakan moneter yang konsisten memainkan peran krusial yang menarik investasi asing. Investor mencari lingkungan ekonomi yang stabil dan dapat diprediksi untuk mengurangi risiko investasi. Selanjutnya ada keuntungan investasi asing di dalam negeri. Yang pertama itu mendorong pertumbuhan perekonomian.
Keuntungan yang paling jelas dari investasi asing adalah terciptanya lapangan kerja. Melalui FDI, produktivitas sektor manufaktur meningkat dan menghasilkan lapangan kerja baru yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di negara tujuan. Peningkatan lapangan kerja berarti meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga ekonomi suatu negara pun turut meningkat secara keseluruhan. Lalu keuntungan yang kedua itu mendorong pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia melibatkan pengetahuan dan kompetensi tenaga kerja. Melalui FDI, perusahaan akan memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Ketiga, mentransfer teknologi melalui FDI. Nah, ini itu terjadi transfer antara dua negara yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri. Keempat, peningkatan ekspor. Melalui FDI, perusahaan asing dapat bekerja sama dengan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong mereka melakukan ekspor karena terbukanya akses pasar global. Kelima, menstabilkan nilai tukar. Aliran FDI ke suatu negara dapat diartikan dengan aliran devisa yang berkelanjutan. Hal tersebut membantu bank sentral suatu negara menumpuk cadangan devisa sehingga lembaga tersebut bisa melakukan berbagai kebijakan investasi untuk menciptakan nilai tukar yang stabil. Keenam, mengumpulkan modal. FDI membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana melalui masuknya modal baru atau menyediakan pasokan dana potensial di dalam perekonomian. Ketujuh, menciptakan pasar yang kompetitif. Dengan memfasilitasi masuknya perusahaan asing ke pasar domestik, FDI membantu menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif serta mengurangi monopoli domestik. Lingkungan kompetitif yang sehat mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas dan pemasaran produk mereka sehingga mendorong inovasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional adalah istilah yang mengacu pada perusahaan besar yang ada di dunia. Perusahaan multinasional beroperasi hampir di semua negara karena jangkauannya yang sangat luas. Tidak heran, banyak perusahaan teknologi menjadi perusahaan multinasional karena alasan jangkauan yang sangat luas. Karena berada di banyak negara, bisnis ini memiliki pengaruh penting dalam kondisi politik secara global. Adapun karakteristik perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu memiliki anak perusahaan atau cabang di negara yang lain. Perusahaan multinasional tidak dapat hanya terdiri dari satu perusahaan di satu negara untuk beroperasi di berbagai negara. Program yang mereka jalankan di negara lain juga tidak akan berjalan dengan baik jika mereka hanya memiliki satu perusahaan. Ini sebabnya perusahaan multinasional selalu memiliki cabang atau anak perusahaan di negara lain. Setiap cabang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mereka berkembang dan memiliki reputasi yang baik di negara asalnya. Anak perusahaan juga harus dapat menyesuaikan kinerja perusahaan dengan budaya atau kultur negara asalnya. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi yang canggih. Perusahaan menggunakan teknologi canggih untuk menunjukkan bahwa mereka selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga peralatannya selalu tersedia. Perusahaan besar memiliki karakteristik untuk memantau dan berkomunikasi dengan anak perusahaan mereka dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu memiliki kontrol yang baik terhadap modal. Modal itu merupakan komponen keuangan yang paling penting bagi sebuah bisnis. Memiliki modal ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan berbagai strategi untuk berkembang. Untuk alasan ini, kontrol terhadap modal sangat penting bagi sebuah perusahaan multinasional. Perusahaan induk harus memiliki kemampuan untuk mengelola modal baik untuk perusahaan induk maupun cabangnya. Karena aliran keluar masuk modal setiap hari dikontrol sepenuhnya, kondisi keuangan perusahaan akan tetap stabil.
Yang keempat, sistem manajemen dan distribusi global. Istilah ini mengacu pada manajemen bisnis dan distribusi produk di seluruh dunia. Ini juga perusahaan induk ke anak perusahaan di negara yang lain. Perusahaan multinasional seperti namanya harus memiliki sistem manajemen dan distribusi internasional, tetapi pada sistem besar yang mencakup antar negara, perusahaan tidak dapat mendapat gelar perusahaan lintas negara karena belum mampu mengirimkan barangnya ke negara lain. Selain itu, sistem manajemen harus berlaku di seluruh dunia karena jika tidak, perusahaan lintas negara tidak bisa mengelola anak perusahaan di negara lain. Kelima, visi dan misi perusahaan multinasional yang mendunia. Karena mereka bergerak dalam skala global, perusahaan multinasional pasti memiliki visi dan misi yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan besar ini tidak hanya berusaha untuk menghasilkan keuntungan besar seperti perusahaan biasa. Perusahaan yang sudah beroperasi di tingkat internasional memiliki visi dan misi untuk mengubah dunia dengan kinerja bisnis milik mereka. Yang keenam, perusahaan multinasional berbasis kepemilikan internasional atau multinational internationally owned enterprise atau MOE. Karakteristik ini perusahaan multinasional tercermin dalam pola operasionalnya yang mengadopsi model MOE ini. Pada tipe perusahaan ini, penekanan utama diberikan pada struktur kepemilikan yang sumber dari sebuah perusahaan induk tunggal. Dari perusahaan induk tersebut dilakukan perluasan ke berbagai cabang produksi yang tersebar di negara-negara lain. Yang terakhir ada perusahaan multinasional berbasis pengendalian keuangan atau Multinational Financial Controlled Enterprise atau MCE. MCE ini menjadi karakteristik dari perusahaan multinasional karena berbeda dengan MOE. MCE mengarahkan perhatiannya pada mekanisme permodalan serta pembiayaan yang mendukung setiap aktivitas perusahaan. Setiap entitas lintas negara, seluruh operasionalnya berada di bawah pengawasan dari berbagai pihak yang mewakili lebih dari satu negara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi mengenai investasi dan perusahaan multinasional telah saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan mengenai pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.